Jadi itu tadi kita sudah bicarakan interview, kuesioner, kemudian observasi, kemudian tes. Nah sekarang bagaimana cara menyusun instrumennya? Yang pertama kita mengidentifikasi variabel kan, karena instrumen tadi untuk mengungkap variabel. Nah yang kedua ini menyusun indikator, kisi-kisi pertanyaan, baru pertanyaan. Jadi bukan jumlah pertanyaannya yang penting, tapi apakah pertanyaan yang dibuat itu melingkupi seluruh kisi-kisi pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator. Baru menetapkan jumlah dan menyusun pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu baru dituangkan apakah dalam bentuk kuesioner, dalam bentuk pedoman interview, atau bentuk pedoman observasi, baterai trace, atau daftar website. Ini semua dilakukan dengan langkah seperti ini. Lalu terakhir menyusun coding scheme. Pak, itu sederhana, gimana tekniknya? Nanti sebentar lagi. Nah, setelah tes dibuat, instrumen dibuat, ini sifatnya masih draft. Supaya punya nilai reliabilitas, keajegan, maka harus diuji coba. Makanya kemudian ada uji coba tes ini untuk menguji reliabilitasnya. Ya, ini dicoba. Berarti cari kelompok. Bagaimana mencobanya? Kalau saya beberapa tahap. Yang pertama, teman sejawat dulu. Apakah teman guru, teman kuliah, suruh baca dulu. Menurut pendapatmu gimana ini? Benar enggak kalau saya ingin nanya seperti ini? Yang kedua, ahli di bidangnya termasuk pembimbing, suruh mereview. Atau ya biasanya disebut dengan review ahli di sini. Review ahli. Teman sejawat, review ahli. Dan yang terakhir, setelah ini diperbaiki baru pada kelompok sampel. Nah, kelemahan yang terjadi di dalam tesis, 2 tahap pertama tidak dilakukan langsung di sini, sehingga banyak item tes yang harus di-drop karena setelah dicek tidak reliable. Untuk menghindari itu, maka ini pertama teman sejawat dulu diminta baca, baru ahlinya, judgement dari ahlinya disuruh mereview. Nah, setelah itu baru ke sampel. Kalau ini dilakukan, maka kemungkinan item tes atau instrumen kuesioner yang di drop sedikit sekali atau mungkin tidak ada karena sudah lewat proses 2 ini. Oke. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan contoh bagaimana menyusun tesnya tadi sesuai dengan langkah tadi. Maka saya sudah ada contoh nih. Bukan ini, bentar, maaf. Halo, masih dengar saya? Masih, Prof. Dengar. Tanya tadi ada Oke. Masih, Prof. Oke, saya coba cari. Di mana yang saya? Oh ini, oke. Ada yang baru masuk tuh. Nah, ini contoh bagaimana langkah menyusun instrumen tadi kita lakukan. Ini kebetulan variabelnya semangat kerja karyawan. Nah, terbaca nggak? Ini kecil banget. Terbaca, Prof. Saya besarkan dikit ya. Ya. Cukup. Nah, ini cukup ya. Ini kebetulan, ini saya ambil real loh ini dari mahasiswa yang saya bimbing proposal penelitian Valentin Eksan
Dan ini Valentina Iksan ini mahasiswa S1 bukan mahasiswa S2 loh. Saya bimbing untuk membuat instrumen yang baik. Dan ini contohnya, karena dia salah satu contoh mahasiswa yang baik, maka saya kasih contoh. Cuma karena dia orang mahasiswa bisnis, manajemen, maka ini contohnya semangat kerja karyawan. Kalau di dunia pendidikan mungkin menjadi semangat belajar siswa. Ini kira-kira sama. Ini variabelnya. Lalu diambil konstruknya dari Landa Sentori di bab 2. Disebut semangat kerja karyawan dapat diketahui dari 3 indikator. Apa itu? Disiplin, kerjasama, dan kepuasan kerja. Ini namanya apa? Ini yang kemudian dalam variabel kita sebut dengan construct. Ini yang disebut dengan definisi operasional, bukan definisi konsepsional. Jadi kita cari indikator tadi menunjukkan definisi operasional. Ada 3, disiplin, kerjasama, kepuasan kerja. Nah ternyata dijabarkan lebih lanjut. Disiplin itu dapat dilihat dari kepatuhan karyawan, ada kehadiran, kepatuhan pada jam kerja, kepatuhan pada perintah atasan, pada peraturan perundangan, berpakaian baik dan sopan, menggunakan identitas tanda pengenal, menggunakan bahan, penggunaan peralatan, dan seterusnya. Nah ini yang disebut dengan construct. Jadi setiap indikator itu ada construct-nya. Kerjasama juga ada. Kemudian kepuasan juga ada. Kepuasan ada 3, sikap karyawan terhadap pekerjaan, sikap karyawan terhadap situasi kerja, serta karyawan terhadap kerjasama dengan pimpinan dan sesama karyawan. Jadi ada 3. Kalau disiplin tadi berapa tadi? Ada. Kemudian kerjasama. Kalau kita tabelkan, maka menjadi seperti ini. Ini namanya menyusun indikator dan kisi-kisi. Variabelnya semangat kerja. Tadi disiplin, ternyata construct-nya ada 9. Yang pertama, kepatuhan pada kehadiran kerja. Yang kedua, kepatuhan pada jam kerja. Yang ketiga, kepatuhan pada perintah atasan. Yang keempat, dan seterusnya. Dari sini, construct ini kita coba jadikan kisi-kisi. Kalau kita ingin kepatuhan pada kehadiran kerja, kita bisa mengungkap kehadiran dalam sebulan, kehadiran dalam seminggu, atau juga ketidakhadirannya yang diungkap. Kita bisa mengungkap kepatuhan ini dari lamanya tidak hadir atau absen, atau lamanya dia hadir. Anda bisa pilih salah satu. Atau kedua-duanya ini dapat Anda ungkap. Lalu dari sini baru dibuat rumusan pertanyaan. Ya, rumusan pertanyaan dibuat. Pertanyaan ini baru rumusannya aja, belum pertanyaan sesungguhnya. Ini nanti yang kemudian dijadikan angket, dijadikan pedoman interview, dijadikan pedoman observasi. Nah, begitu juga yang berikutnya. Apa setelah disiplin? Setelah disiplin, yang kedua kerjasama. Nah, kerjasama ternyata ada 3. Kesediaan bersama dengan mencapai tujuan, saling membantu, keaktifan dalam kegiatan organisasi. Ini baru kemudian dibuat kisinya apa? Kerjasama dalam mencapai tujuan, dengan teman, dengan atasan, dan kerjasama apa lagi. Kesediaan saling membantu penyelesaian dalam tugas, teman, tugas atasan, keaktifan dalam kegiatan organisasi, kegiatan organisasi dan kedinasan, organisasi profesi, kegiatan sosial. Kepuasan juga begitu dibagi. Dari sini, maka kemudian Anda bisa menemukan satu variabel, ada 3 indikator besar, 16 construct, 42 kisi-kisi. Kalau satu-satu ini dijadikan satu pertanyaan, maka akan mendapatkan 42 pertanyaan. Tapi mungkin bisa saja salah satu kisi ini kalau diungkap dengan satu pertanyaan nggak bisa, ya sudah, jadikan 3 pertanyaan. Jadi menjadi 45 pertanyaan. Gitu. Dan seterusnya. Kemudian ini instrumennya. Kemudian instrumennya macam-macam nih.
Kemudian ini coding skimnya tadi yang sudah kita bahas. Jadi kembali jumlahnya pertanyaan dalam instrumen penelitian sangat tergantung dari berapa indikator, berapa konstruknya, kemudian berapa kisi-kisinya. Ini yang menentukan jumlah item namanya, satuan pertanyaan dalam pedoman interview, dalam kuesioner, pedoman observasi, itu adalah jumlah item. Inilah saya kira yang perlu saya update untuk Anda. Mungkin ada yang mengulang, mungkin ada yang baru, silakan dimanfaatkan bagi Anda. Nah, oleh karena itu stop sharing ini saya stop. Ada beberapa menit lagi. Kalau ada yang bertanya. Prof, boleh diminta nggak Prof buat contohnya kita bikin itu Prof? Kita buka, itu ada semua di modul. Yang tadi barusan Prof contohin. Iya, itu di modul ada di lampiran coba. Iya. Ada semua. Ada. Ada di modul. Ya, cuma modulnya sudah dibaca belum? Belum Di sampai lampiran, habis, kan? Prof. Oke. Ada tadi lampiran Terus berapa minta tadi? tolong itu, Prof. PPT yang di awal itu, saya tadi nyatetnya belum selesai tentang isi bab 3, Prof. Minta ditampilkan sebentar. Oke. Terima kasih ya, Prof. Isi Saya bab foto 3 dulu. ya. Iya, isi bab 3 Oh tadi iya, saya belum selesai. itu ada yang belum ada ya. Iya, nggak ada di bukunya. Oke. Isi bab 3. Gimana tadi ya? Oh ini ya? Oke. Di awal-awal, Prof. Ini. Ini dia. Sebentar. Iya, ini. Saya foto dulu, Prof. Ya, udah. Terima kasih, Prof. Sudah difoto? Sudah. Oke. Jadi tulis tangan. Oke. Silakan di-share pada teman-teman. Ada lagi? Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya? Coba dibaca-baca dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan minggu depan. Ya? Atau? Andal? Karena mau ada kuliah lagi ya? Iya. Ya, oke. Kalau begitu mari kita tutup dengan berdoa. Sampai ketemu hari Sabtu yang akan datang. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kuliah. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.